Pemirsa, kita kembali membahas Israel-Hamas, di mana Indonesia tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan donasi, tetapi warga net tanah air juga ramai-ramai menyerang akun media sosial tentara Zionis Israel. Bukan hanya Instagram, warga net Indonesia juga berhasil mendapatkan nomor WhatsApp pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk melancarkan hujatan. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat media sosial Endah Nasution. Selamat siang, Pak Endah. Selamat siang, Mas. Bukan Endah, Enda. Baik, Pak Endar Nasution. Pak, ini bagaimana ini? Pandangan terkait aksi warganet Indonesia yang perang ini, mungkin di sana juga terjadi perang, tapi Indonesia juga semacam melancarkan perang melewat media sosial. Ya, ini memang sebagai sebuah bentuk ekspresi, saya rasa ketika ada kekesalan, sebagian mungkin menyumbangkan uang, menyumbangkan dana, sebagian juga bulan-bulan kemarin sempat kan melakukan demonstrasi langsung di Monas. Lalu kemudian ya salah satu yang bisa dilakukan juga untuk mengekspresikan kekesalan dan juga kemarahannya ya via akun sosial media gitu. Dan sebenarnya ini dilakukan bukan hanya oleh netizen Indonesia, ada banyak komen dari negara-negara lain juga gitu. Baik, tapi apakah ini ke depannya dampaknya akan positif atau negatif ke Indonesia, Mas Enda? Saya rasa sih jauh akan lebih berdampak ya terhadap hubungan. Kalau pertanyaannya tentang hubungan diplomatik, tentu ketika ada sikap secara diplomatik juga dari pemerintah Indonesia gitu. Kalau sekedar komen-komen aja, saya rasa ya semua orang juga tahu ya Israel saat ini juga diprotes bukan hanya oleh Indonesia gitu, negara-negara Barat juga sebagian warganya banyak yang memprotes juga. Jadi rasanya menurut saya ya tidak akan ada kayak semacam konsekuensi langsung terhadap para yang netizennya sendiri gitu. Mungkin ke Indonesia secara langsung juga karena kita nggak ada hubungan diplomatik juga mungkin nggak ada hubungan secara langsung juga. Dan saya yakin sih mungkin antara warga juga punya banyak spektrum persetujuan atau tidak persetujuan gitu ya. Jadi ada yang sama sekali menolak, mungkin ada juga yang bisa mengerti bahwa situasi dan isunya kompleks gitu, tapi ada juga yang mungkin bisa lebih terbuka gimana caranya, yang penting humanitarian aid-nya masyarakat yang ada di Gaza bisa hidup lebih hidup lebih sejahtera, lebih sesuai dengan basic kebutuhannya lah, minimal air, listrik ada gitu. Tapi kan harus ada kompromi yang dilakukan gitu. Jadi memang gampang sih memberikan komen kami tidak setuju atau bahkan cabut dari Gaza dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau menurut saya sih selemah-lemahnya iman ya. Tapi minimal ada niat dan ada keinginan lah untuk menyuarakan ketidaksetujuan. Boleh juga, tapi ya kalau bisa dilakukan yang lain untuk lebih lebih nyata lagi akan jauh lebih baik gitu. Tapi netizen Indonesia ini bisa dikatakan cukup cerdik nggak? Berhasil menemukan sosial media, tidak hanya Instagram, X juga ditemukan. Bahkan yang menarik, nomor WhatsApp mereka juga temukan untuk kemudian disebarkan dan kemudian diserang seperti itu oleh netizen Indonesia. Apakah memang untuk data-data Israel juga di sana segampang itu didapatkan oleh netizen kita, Mas Enda? Ya nggak susah ya Mas, karena kan ada Google juga bisa dicari. Apalagi kalau IDF kan sama kayak akun sosial medianya TNI aja sebenarnya gitu. Jadi internal Israel Defense Force ya ada Instagramnya. Kalau kita lihat juga namanya jelas, tidak disembunyikan, konten-kontennya juga jelas. Jadi kalau menurut saya tidak tidak perlu yang cerdas untuk mencari itu gitu. Tapi nanti, nah saya rasa memang dikoordinir setelah itu, bukan dikoordinir lah ya, ada semacam panggilan, ayo kita sama-sama komen di sini misalnya gitu. Ayo kita sama-sama berikan kesetujuan ya. Tapi kan satu hal adalah protes, satu hal lagi adalah kejadian real di dunia nyatanya. Nah, ini mudah-mudahan kalau untuk politik Indonesia misalnya seringkali kan protes netizen itu juga diperhitungkan ya, karena dianggap sebagai sebuah suara suara rakyat gitu, karena memang presidennya atau pemimpinnya tergantung pada suara rakyat. Kalau ini kan pemerintah Israel ya tindakannya tidak tergantung suara kita sebenarnya, tapi ya mungkin akan mempengaruhi juga suara para pemilih di Israel mungkin gitu.
Ada satu akun dari tentara Israel yang ternyata menyatakan bahwa dia terganggu karena di WhatsApp dan juga di komen di Instagramnya, dan itu warganet Indonesia. Nah, sebenarnya seberapa besar ini pengaruh dari hujatan melalui media sosial ataupun WhatsApp ini kepada seseorang, terutama ini saat ini tentara Israel, apakah benar bisa mendaunkan mentalnya sehingga nggak fokus untuk melakukan serangan di Gaza? Ya, tergantung tugasnya apa juga. Jadi, saya rasa juga sama seperti kita, tentara-tentara Israel juga masing-masing secara pribadi ada banyak yang punya akun sosial media. Nanti ya biasanya mungkin menyematkan identitas atau mungkin kesatuannya atau sekedar bilang bahwa part of IDF gitu ya. Tinggal di search aja di baik itu di Instagram atau di X atau di Facebook misalnya, lalu begitu ketemu, nah kemudian oh ini nih tempat lagi nih untuk kita serang gitu kan, sebenarnya ke arah sana. Tapi menurut saya sih balik lagi nih, tujuannya ya apa sih sebenarnya yang ingin dicapai gitu. Kalau memang ingin ada sesuatu yang secara real ya lebih baik berorganisasi apa namanya, karena kan nggak mungkin kita apa perubahan itu tidak mungkin bisa kita lakukan sendiri, tapi kalau kita bisa mengajak teman-teman untuk berorganisasi, bikin sesuatu yang memang punya pressure group ke sana, dan juga jangan cuma sekedar ayo berhenti atau misalnya ayo kita ceasefire gitu ya. Tapi ada sesuatu lain yang lebih konkret atau bahkan mungkin akan lebih efektif untuk menekan pemerintah Indonesia sendiri gitu, supaya kemudian pemerintah Indonesia punya tindakan yang lebih nyata dan konkret di sana daripada terus nyampah di sosial media orang-orang Israel. Ya buat mereka ya mungkin terganggu gitu, tapi ya kalau misalnya mereka dapat perintah, apakah terus kemudian tidak akan dilakukan oleh mereka gara-gara ada komen-komen di sosial medianya? Saya rasa nggak juga gitu ya. Tadi salah satunya lihat visualnya ya, mungkin di lock aja atau di block aja gitu, bisa juga dilakukan seperti itu gitu. Nah, Mas Enda, ini kan ngomong-ngomong soal organisasi tadi, ternyata dalam waktu dekat ini juga mereka sudah membentuk aliansi untuk netizen Indonesia, netizen julid tadi namanya. Nah, ini Anda melihatnya ke depannya apakah ini juga bisa digunakan untuk membela yang benar, tidak hanya di luar negeri, tapi juga mungkin di Indonesia? Ya, pada prinsipnya kan sebenarnya sosial media itu adalah satu punya peran untuk mendapatkan informasi, untuk menyebarkan informasi, tapi juga yang berbeda dengan media secara tradisional adalah sosial media bisa digunakan untuk mengorganisir gerakan gitu ya, tanpa harus dengan cepat ya, tanpa harus ketemu dulu, meeting dulu, tapi selama ada satu goals atau objektif yang sama, kita bisa untuk kemudian yuk sama-sama melakukan hal ini gitu. Jadi saya rasa memang sangat bisa ketika ada satu tujuan yang sangat apa namanya punya resonansi yang sangat dalam, kita pengen betul-betul melakukannya, yuk kita sama-sama. Nah, tapi biasanya kemudian kalau memang mau melakukan sesuatu yang lebih konkret, mengorganisir ini nggak bisa dilakukan terbuka gitu ya lewat sosial media. Tapi kemudian nanti ayo gabung ke grup WhatsApp ini atau gabung ke grup Telegram ini. Nah, harus ada pengambilan keputusan, harus ada yang bikin rencana dan lain sebagainya. Itulah pada prinsipnya sebuah gerakan massa gerakan publik yang berbasiskan sosial media, anatominya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini diarahkan kemana, dipilih aja, dicoba apa nih yang paling bisa menghasilkan hasil yang konkret dengan effort yang seminimal mungkin gitu kan. Saya rasa bisa mungkin berkoalisi juga dengan masyarakat-masyarakat muslim lain yang juga ada di sosial media, itu akan jauh lebih bunyi lagi gitu ya. Jadi bukan hanya masyarakat muslim Indonesia, tapi bahkan bisa masyarakat muslim di Malaysia, di Thailand, di negara-negara lain untuk kemudian menyuarakan hal yang sama. Itu akan jauh lebih baik dan punya pressure yang level of pressure yang lebih tinggi gitu. Baik, kita harapkan semoga gerakan ini membawa dampak yang positif dan semoga tidak digunakan untuk hal-hal lain. Terima kasih Mas Enda Nasution selaku pengamat media sosial telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Mas.